Jembatan penghubung antar kecamatan ini terputus selebar lebih dari 6 meter. Pasca banjir, jembatan dengan ketinggian hingga 10 meter ini amblas dan tak bisa dilalui. Selain membuat belasan infrastruktur rusak, banjir bandang juga membuat sedikitnya 14 jembatan penghubung antar kecamatan terputus. Tak hanya itu, pasca banjir bandang, 4 dari 8 mobil yang terseret arus banjir di Desa Curug Luhur ditemukan sejauh 100 meter dari titik awal. Pemirsa, pilkada di Kota Pangkal Pinang dimenangkan kota kosong dengan selisih suara cukup telak, yakni 13.351 suara. Sementara calon tunggal Maulan Aklil dan Mas Agus Hakim hanya meraih 42.2% suara. Hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pangkal Pinang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota dimenangkan oleh kota kosong. Kota kosong memperoleh 48.528 atau 57,97% suara. Sementara pasangan Maulan Aklil Mas Agus Hakim yang merupakan calon tunggal dan diusung partai politik hanya memperoleh 35.177 suara atau 42,02% suara. Yang unggul siapa? Tadi kita lihat hasil yang unggul itu ada di nomor urut 01. Kemenangan kota kosong diduga sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap calon-calon pemimpin daerah yang diusung partai politik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Belum puas menerapkan PPN 11% pada April 2022 silam, pemerintah akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Penerapan PPN 12% akan berlaku secara selektif untuk barang mewah, baik impor maupun dalam negeri. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga pangan mulai merangkak naik di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain harga daging sapi naik menembus Rp130.000 per kilogram, harga minyak kita juga mulai mengalami kenaikan. Dan berikut laporan Jessica Winoto serta juru kamera Andri Setiawan. Ya, baik pemirsa, harga sembako di Pasar Senen Jakarta Pusat jelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru sudah mengalami kenaikan di beberapa produk, yaitu di minyak kita dan juga minyak kemasan mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000. Untuk minyak kita sendiri sudah mengalami kenaikan mencapai Rp2.000, yaitu harga awalnya berada di kisaran Rp15.000 dan sekarang sudah menjadi Rp17.000. Sedangkan untuk minyak kemasan sudah mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000, yaitu berada di kisaran Rp35.000 dan sekarang sudah menjadi Rp38.000. Dan untuk harga sembako lainnya, untuk seperti telur dan juga beras masih berada di kisaran harga normal ataupun stabil, tetapi untuk telur khususnya tadi sudah kami tanyakan juga bahwa sudah mendapatkan informasi dari pemasok telur ini akan mengalami kenaikan harga sebentar lagi. Tentunya dari pedagang maupun pembeli mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat selalu memperhatikan harga-harga pasar sembako jelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, dituntut hukuman 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa bersalah telah membantu suami Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz, melakukan korupsi terkait Tata Niaga Komoditas Timah.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Kamis, jaksa juga menuntut Helena Lim berupa denda 1 miliar rupiah. Helena juga dituntut uang pengganti 210 miliar rupiah yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita penyidik. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Harvey Muiz. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Helena Lim yakni Juanidi Saibi menyatakan keberatan atas uang pengganti 210 miliar rupiah karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara. Pemirsa, korsleting listrik kembali terjadi di kawasan padat penduduk di Matraman, Jakarta Timur yang mengakibatkan sejumlah rumah terbakar. 21 unit mobil damkar diterjunkan, sementara 30 keluarga harus mengungsi. Kebakaran terjadi di Jalan Matraman Salemba 8, RT 10 RW 1, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Korsleting listrik yang diduga terjadi pukul 23.30 waktu Indonesia Barat menimbulkan percikan api yang menghanguskan sekitar 10 rumah. Kebakaran yang terjadi di saat warga sedang beristirahat sempat menimbulkan kepanikan. 21 mobil pemadam kebakaran dari wilayah Matraman dikerahkan untuk memadamkan api. Selain petugas damkar, Polsek hingga PLN juga datang dan melakukan penanganan di lokasi. Awal mulanya diperkirakan dari arus pendek listrik dari salah satu warga yang di belakang rumah belakang. Ya karena ini kan berhadapan-hadapan, ada depan ada belakang. Sementara total diperkirakan ada 30 kakak, 10 rumah. Ini ditampung di tempat-tempat warga, di kerabat-kerabat terdekat. Sementara ini saya sedang berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk ada bantuan tenda untuk posko penampungan kebakaran ini. Ketua RW berkoordinasi dengan kelurahan untuk meminta bantuan tenda agar korban yang rumahnya terbakar bisa mengungsi terlebih dahulu untuk beristirahat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Tri Julianti melaporkan. Banjir guguran lahar dingin menerjang sejumlah aliran sungai di lereng Gunung Merapi, wilayah Yogyakarta. Banjir terjadi setelah puncak Gunung Merapi diguyur hujan lebat. Video amatir warga merekam detik-detik saat banjir guguran lahar dingin datang. Guguran lahar dingin menerjang sejumlah aliran sungai, diantaranya Sungai Gendol, Sungai Boyong, dan Sungai Kuning di kawasan Sleman. Para penambang pasir panik menyelamatkan diri. Truk-truk berusaha keluar dari kawasan sungai secepatnya. Laporan data BPPTG Yogyakarta menyebutkan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan puncak Gunung Merapi selama beberapa jam. Guyuran hujan lebat mengakibatkan guguran lahar dingin atau lahar hujan menyembur ke aliran sungai Gunung Merapi. Bencana longsor terjadi di Desa Sukamaju, Lebak, Banten. Jalan ambles mengakibatkan jalur Cipanas Citorek terputus. Detik-detik jalan ambles direkam video amatir warga. Perlahan tanah longsor mengakibatkan bidang jalan di atasnya ambruk. Jalan yang terputus adalah jalur utama menuju objek wisata Citorek, Gunung Luhur di Kampung Cikuning, Lebak, Banten. Tanah longsor akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Para wisatawan dan warga tak bisa lagi melintas. Terdapat jalan alternatif namun sulit dilewati kendaraan. Dinas PUPR Provinsi Banten sudah menerjunkan alat berat untuk memperbaiki badan jalan yang longsor. Awas saudara-saudara, itu muruk. Pasca banjir dan tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan sedikitnya 14 jembatan terputus. Selain mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, banjir dan longsor juga membuat 240.000 infrastruktur rusak. Jembatan penghubung antar kecamatan ini terputus selebar lebih dari 6 meter. Pasca banjir bandang dan tanah gerak, jembatan dengan ketinggian hingga 10 meter ini amblas dan tak bisa dilalui.
Selain membuat belasan infrastruktur rusak, banjir bandang juga membuat sedikitnya 14 jembatan penghubung antar kecamatan terputus. Tanya itu pasca banjir bandang 4 dari 8 mobil yang terseret arus banjir di desa Curug Luhur ditemukan sejauh 100 meter dari titik awal mobil terbawa arus. Selain tersangkut di dahan pohon, ada juga mobil yang terguling di pinggir jalan, sementara 3 mobil lainnya hilang terbawa arus sungai Cikaso. Pemilik mobil mengaku saat kejadian kedua mobil miliknya sedang terparkir di garasi rumahnya. Ia pun memindahkan kedua mobilnya ke tempat yang lebih tinggi. Namun bukannya aman, justru minibus dan pick up miliknya terbawa hanyut arus banjir. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Nah saking derasnya airnya mobilnya bawa hanyut keduanya. Dari sebelum tarik tuh, terjadi kecelakaan tuh, tengah waronya. Akibat banjir dan tanah longsor, 3 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Sementara Pemprov Jabar berjanji akan mengebut perbaikan infrastruktur jembatan yang terputus hingga 45 hari mendatang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. PJ Gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudin, meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat. Pihaknya berjanji akan membantu para korban banjir merelokasi dan mengganti rugi dampak yang ditimbulkan. Yang terdampak masih kami update terus ya. Tapi yang meninggalnya 3 orang. Yang pertama tentunya kami membutuhkan keselamatan warga. Jadi warga tetap di tempat pengungsi. Kami akan meminta PVMBG untuk menganalisis lokasi ini. Apakah memang sudah tidak layak dihuni? Kalaupun sudah tidak layak, harus direlokasi. Relokasi ada beberapa alternatif tadi. Di sini bisa ataupun kami akan berusaha ke PTP untuk relokasi kita. Dan kalau sudah tanggap darurat tentunya sesuai dengan BNPB bahwa rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta dan rusak ringan 15 juta, tapi tentu dengan asesmen. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hujan deras mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Madiun, Jawa Timur malam hari tadi. Sejumlah pemukiman warga dan jalan utama di Madiun, Surabaya tergenang banjir. Dalam video amatir, warga terus membunyikan kentongan sebagai tanda bahaya datangnya banjir di Desa Sebayi, Gemarang, Madiun. Banjir terjadi di jalan desa hingga menggenangi rumah dan pertokoan warga. Banjir, saudara. Sementara di Desa Ngelambangan Wungu, banjir menggenang Jalan Raya Madiun, Surabaya hingga sepeda motor dituntun, sementara bus harus melambatkan lajunya. Derasnya air banjir sempat membuat warga sekitar panik karena menggenangi hingga permukiman. Banjir juga meluas sampai Desa Sidorejo Saradan akibat luapan Sungai Kembang yang ketinggiannya antara 50 hingga 30 cm. Kemacetan panjang terjadi karena diberlakukan buka tutup jalan. Buka tutup jalan ya, jalan pelan-pelan ya, sehingga air itu tidak menguber ke rumah warga nih. Berarti kita bergantian dari barat dulu, baru nanti kita dari arah timur. Berarti buka tutup Bapak nggih? Iya, buka tutup jalan. Tim BPBD Madiun masih melakukan pendataan terkait kerugian akibat banjir. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Daycare Kiddie Space di Kota Depok, Jawa Barat dipastikan ilegal alias tidak memiliki izin. Tempat penitipan anak ini menjadi sorotan usai seorang pengasuh menganiaya seorang balita dengan air panas. Daycare Kiddie Space di Bumi Sawangan Indah, Kota Depok, Jawa Barat telah disegel. Bahkan Dinas Pendidikan Kota Depok memastikan Daycare Kiddie Space belum memiliki izin alias ilegal. Begitupun dengan cabang lainnya yang tersebar di Kota Depok, hampir seluruhnya diduga belum mengurus perizinan ke Dinas Pendidikan setempat. Tetapi yang jelas yang ada di pengasianan ini tidak ada izin di kita. Kan kalau seandainya orang berizin itu kan ketahuan.
mereka mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan, ya kan? Itu kan tercatat surat masuknya. Nah kemudian nanti masuk didisposisikan ke bidang saya, di bidang Paudikmas. Nah kemudian dari situ akan saya disposisikan kepada tim yang sudah dibentuk oleh kita, mulai dari Kasih, penilik, untuk melakukan observasi lapangan. Daycare Kids Space menuai kecaman publik usai seorang pengasuhnya menganiaya seorang balita dengan air panas. Pengasuh sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari insiden ini, para orang tua wajib memeriksa terlebih dahulu izin daycare sebelum menitipkan balitanya. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon dirinya dan keluarga bukan lagi menjadi kader PDIP. Jokowi kini menyebut dirinya sebagai partai perorangan. Iya, berarti partainya perorangan. Afiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin seperti ini ya Pak? Ya udah itu. Desakan pencopotan Miftah Maulana terus bergulir. Lebih dari 22.000 orang menandatangani petisi pencopotan Miftah sebagai utusan khusus Presiden Prabowo. Publik terlanjur kecewa lantaran sikap pejabat yang justru merendahkan rakyat kecil. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol. Golak rong payu, wis takdir. Desakan soal pencopotan Miftah Maulana sebagai utusan Presiden bidang kerukunan agama terus meluas. Meski Miftah sudah minta maaf, publik terlanjur kecewa karena seorang pejabat publik sepantasnya tidak menghina rakyat kecil. Selain menjadi trending topik, lebih dari 22.000 orang menandatangani petisi pencopotan Miftah sebagai utusan khusus Presiden Prabowo. Berbanding terbalik dengan cemoohan Miftah pada pedagang kecil, Presiden Prabowo justru mengingatkan semua untuk menghormati rakyat kecil. Ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Tanya itu seorang aktivis dan pemerhati sosial di Yogyakarta bahkan menggelar aksi teatrikal berjualan es teh di kawasan titik 0 km Malioboro. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap sikap Miftah Maulana yang merendahkan pedagang es teh keliling. Aktivis ini bahkan berkirim surat kepada Presiden Prabowo menuntut pencopotan Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029 dalam rapat paripurna DPR. Sesuai dengan putusan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR, Setio Budianto dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK. Rapat paripurna DPR RI Kamis pagi secara resmi mengesahkan 5 pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR RI. Paripurna pengesahan pimpinan KPK yang digelar di ruang paripurna Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsul Rizal. Setio Budianto ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan hasil pengesahan pimpinan KPK kepada Presiden untuk nantinya akan dilantik oleh Presiden secara langsung. Mekanisme yang ada di DPR setelah ini tentu saja akan kami kembalikan bersurat kepada Presiden atau pemerintah. Selanjutnya tentu saja akan ditetapkan oleh Presiden dan pemerintah. Ya, semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi. Kemudian jangan ada
ada politisasi dalam penegakan korupsi. Setio Budianto mengatakan nantinya setelah dilantik dan aktif menjadi Ketua KPK, dirinya akan mengaktifkan kembali sistem kolektif kolegial 5 pimpinan termasuk visi misi dari 5 pimpinan yang akan disatukan. Dia juga menegaskan bahwa bentuk penindakan korupsi oleh KPK yang selama ini dikenal dengan istilah OTT atau operasi tangkap tangan tetap akan dilanjutkan oleh jajaran pimpinan KPK baru. Sesuai dengan undang-undang, pimpinan KPK itu kan berakhir di tanggal 20 Desember. Oleh karena itu kami pastinya nanti akan menunggu informasi dari Pak Sekjen KPK, dari Pak Cahya. Jadi apakah sesuai dengan jadwal di tanggal 20 Desember ataukah ada perubahan, ya kami menunggu saja. Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper, ya untuk OTT tetap berlanjut. Ya kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya. 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 yang telah disahkan oleh DPR adalah Irjen Kementerian Pertanian Setio Budianto yang ditetapkan sebagai Ketua KPK. Lalu ada Fitroh Rohyanto, mantan Direktur Penuntutan KPK, Hakim Pengadilan Tinggi Manado Ibnu Basuki Widodo, Yohanes Tanak, Wakil Ketua KPK periode 2019-2024, serta Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK periode 2019-2023. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Damar Wicaksono melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Nadia, ada yang menarik di Pilkada Pangkal Pinang. Pilkada di Kota Pangkal Pinang dimenangkan kotak kosong dengan selisih suara cukup telak, yakni 13.351 suara. Ya, sementara calon tunggal Maulan Akhlil Mas Agus Hakim hanya meraih 42,02% suara. Hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pangkal Pinang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota dimenangkan oleh kotak kosong. Kotak kosong memperoleh 48.528 atau 57,97% suara. Sementara pasangan Maulan Akhlil Mas Agus Hakim yang merupakan calon tunggal dan diusung partai politik hanya memperoleh 35.177 suara atau 42,02% suara. Yang unggul siapa? Tadi kita lihat hasil yang unggul itu ada di nomor urut 01. Kemenangan kotak kosong diduga sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap calon-calon pemimpin daerah yang diusung partai politik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Pemirsa, Oxford United mengunggah capaian positif Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Lino mendapat pujian dari klubnya usai mencetak gol ke gawang Bali United dalam laga uji coba jelang Piala AFF 2024. Namun di sisi lain, netizen kompak mempertanyakan maksud dari unggahan klub asal Inggris ini. Mengapa hingga saat ini Lino belum juga mendapat menit bermain bersama tim senior Oxford United? Datang, main, menang. 1 gol dicetak Lino pada kemenangan 2-1 uji coba Garuda melawan Bali United FC. Inilah unggahan Oxford United pasca Marcelino alias Marceng berhasil mengunci kemenangan timnas Indonesia di laga uji coba Piala AFF 2024 melawan Bali United. Klub Liga 2 Inggris ini menanggapi capaian positif Lino bersama skuad Garuda. Namun di sisi lain, netizen khususnya dari Indonesia mempertanyakan maksud dari postingan ini. Mengapa hingga saat ini Lino tak juga debut bersama Oxford United? 4 kali masuk daftar cadangan, Lino satu pun belum dapat menit bermain bersama klubnya. Terakhir pemain berusia 20 tahun ini dicoret dari skuad saat Oxford melawan Millwall karena cedera hamstring. Namun Lino tetap membuktikan di timnas Indonesia ia mampu memberikan kontribusi terbaik. Sejauh ini Lino baru debut bersama Oxford United U21. Hadapi Notts County, ia berhasil mencetak assist yang kemudian dikonversikan menjadi gol oleh Lewis Griffiths. Ya, semoga saja capaian positif Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia bisa mengantarkannya segera debut di tanah Inggris.
Pemirsa, 7 pemain dicoret dari pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam persiapan Piala AFF 2024. Tersisa 24 pemain skuad Garuda yang akan bersiap menghadapi Myanmar di laga perdana. Sebelumnya ada Zaki Ashraf, Made Tito, Arsa Ahmad, dan Alfian Swaib yang tersisih dari skuad Garuda untuk Piala AFF 2024. Kemudian 3 pemain lainnya menyusul jelang keberangkatan ke Myanmar. Adalah kiper Ikram Al-Ghofari, Ananda Raihan, dan Armando Oropa ikut tereliminasi. Artinya, tim asuhan Shin Tae-yong kini menyisakan 24 nama untuk berlaga di Piala AFF 2024. Dari nama-nama ini, sejumlah pemain belum bergabung. Asnawi Mangku Alam rencananya akan menyusul langsung ke Myanmar. Sementara Rafael Strike tiba di Myanmar 1 hari sebelum laga perdana. Jika menyesuaikan regulasi turnamen, Timnas Indonesia masih bisa menyetorkan 26 nama pemain. 2 slot tersisa kabarnya akan diisi Justin Hapner dan Ivar Jenner. Namun hingga saat ini, 2 pemain abroad tersebut belum dapat dipastikan apakah bisa bergabung atau tidak dengan Timnas. Pasalnya, belum ada tanda-tanda restu dari klub mereka bernaung, Wolverhampton Wanderers dan FC Utrecht. Jelang Piala AFF 2024, persiapan Timnas Indonesia semakin matang. 2 pekan menggelar pemusatan latihan, Shin Tae-yong persiapkan taktik terbaik untuk skuad Garuda. Di pekan kedua pemusatan latihan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mulai meracik taktik tim setelah sebelumnya fokus pada peningkatan fisik pemain. Sebelum berangkat ke Myanmar, STY memastikan para punggawa Timnas sudah mengantongi taktik yang dipersiapkan untuk menghadapi lawan-lawannya. Komposisi pemain sudah dipegang Coach Shin sesuai dengan daftar pemain yang ada. Pemusatan latihan yang digelar di Gianyar, Bali ini diharapkan bisa membangun chemistry satu dengan yang lainnya. Ya, hari ini kita latihan taktik dan ya kita mulai latihan taktik karena memang kita mempersiapkan di Piala AFF-nya nantinya dan membangun chemistry satu sama lain. Saya kira kondisi tim cukup baik dan di minggu pertama memang kita fokus ke latihan fisik dan setelah itu kita fokus ke taktik. Timnas Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik. Seluruh pemain dipastikan bisa mengikuti arahan sang pelatih Shin Tae-yong. Myanmar akan menjadi lawan pertama skuad Garuda di Piala AFF 2024 9 Desember mendatang. Bersiaplah. Sebelumnya, latihan fisik dengan intensitas tinggi dijalani para punggawa Timnas. Hal ini dilakukan agar para pemain siap menghadapi tim-tim kuat di Asia Tenggara. Tinggal hitungan hari, Timnas Indonesia memulai perjalanannya di Piala AFF 2024. Persiapan matang telah dijalani Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dalam pemusatan latihan di Bali, latihan fisik dengan intensitas tinggi diberikan Shin Tae-yong dan tim pelatih. Menurut pelatih fisik Timnas Senior, Shin Sang-gyu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kebugaran para pemain. Yeah, still not enough time, before the first match against Myanmar, but still we need to spend time valuably. So that's why we put high intensity last 3 days, but player probably they feel very heavy. They've got DOMS, delayed onset muscle soreness, and fatigue, etc. But sooner or later they will adapt this fatigue, and then as soon as they recover, their fitness level will be, it's much better than before. Timnas Indonesia kali ini didominasi para pemain muda yang mayoritas kategori usia U22. Fisik yang kuat diharapkan menjadi modal sempurna hadapi tim-tim kuat di Piala AFF yang dihuni para pemain berpengalaman.
Relawan dan ormas dari tim Ridho menggelar demonstrasi di depan kantor KPU DKI Jakarta di Jakarta Pusat. Masa menuntut KPU DKI Jakarta untuk bersikap adil dan transparan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Puluhan relawan dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam tim Ridho melakukan aksi unjuk rasa untuk menyerukan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Para demonstran ini menilai KPU DKI Jakarta kurang profesional dan tidak transparan, seperti adanya dugaan manipulasi dalam proses pendistribusian formulir C6 atau formulir undangan pemungutan suara kepada pemilih yang tidak merata. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPU di Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta hanya mencapai 53,05% atau sekitar 4,3 juta suara dari 8,2 juta daftar pemilih tetap, dan ini menjadi yang terendah sepanjang sejarah. Dari Jakarta, Hendri Aprila Sutrisno, iNews melaporkan. MotionPay, aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara, resmi menjalin kerjasama strategis dengan Alto Network. Kolaborasi tersebut untuk menyediakan berbagai langganan unggulan yang mendukung transaksi digital melalui kris yang lebih efisien dan terintegrasi bagi pengguna di seluruh Indonesia. Guna menghadirkan solusi pembayaran yang lebih lengkap, efisien, dan inovatif bagi pengguna di seluruh Indonesia, MotionPay, aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara, entitas anak dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, di bawah naungan MNC Group, resmi menjalin kerjasama strategis dengan Alto Network, penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran terpercaya, berpengalaman lebih dari 3 dekade. Kedua perusahaan ini berkomitmen mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia dengan memperluas ekosistem layanan digital seperti kris MPM, virtual account, disbursement, dan cardless withdrawal. Kolaborasi ini ditandai dengan acara signing ceremony antara MotionPay dengan Alto yang berlangsung di Jakarta. Kerjasama dengan Alto, yaitu solution company yang terutama yang pertama didirikan di Indonesia gitu ya, agar kita bisa memberikan layanan yang tentunya lebih solid lagi ke setiap pengguna MotionPay. Dengan pengalaman dan infrastrukturnya yang solid, Alto menjadi mitra yang tepat untuk mempermudah pengguna MotionPay merasakan pengalaman transaksi yang lebih nyaman dan terintegrasi, serta mendukung merchant dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dengan lebih fleksibel. Visi dari MotionPay itu sendiri, di mana MotionPay ingin mendigitalisasi pembayaran untuk seluruh UMKM ya, sangat mendukung financial inclusion. Kami melihat hal itu sebagai sesuatu yang sangat baik dan kami dengan senang hati bekerja sama dan mendukung MotionPay sebagai payment infrastructure provider di belakangnya. Selain mendukung inklusi keuangan dan kemudahan transaksi bagi masyarakat lintas generasi, harapannya dengan kemitraan ini MotionPay akan membuka peluang kerja sama lainnya guna memperkuat ekosistem di MNC Group sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih pesat di Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Laporan sebuah aplikasi yang mendukung gaya hidup aktif mengungkap berbagai tren yang membentuk perilaku dalam berolahraga secara global. Tahun 2024, persepsi tentang gaya hidup aktif bergeser karena orang lebih mengutamakan keseimbangan dengan berolahraga singkat. Strava adalah aplikasi untuk mendukung gaya hidup aktif dengan lebih dari 135 juta atlet di lebih dari 190 negara.
Platform ini menawarkan pandangan menyeluruh tentang gaya hidup aktif pengguna, terlepas dari lokasi tinggal, olahraga favorit, maupun perangkat yang digunakan. Vice President of Global Communication and Social Impact Strava, Brian Bell mengatakan pada 2024 persepsi tentang gaya hidup aktif bergeser. Orang lebih mengutamakan keseimbangan dengan memprioritaskan olahraga singkat serta hari istirahat dalam latihan maraton. Artinya apa? Lebih banyak lagi orang yang melek untuk hidup sehat dan juga lebih banyak komunitas yang berkembang. Artinya apa? Bahwa orang itu memang ingin mempunyai wadah untuk berolahraga bersama, beraktivitas bersama. Strava menyusun laporan yang secara garis besar meneguhkan tren gaya hidup dan olahraga, yakni selamat tinggal lelah, selamat datang keseimbangan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Yudi Richard melaporkan. Untuk mengapresiasi peran perusahaan dalam program CSR dan program SDGs, CFCD menyelenggarakan Indonesian CSR Award dan Indonesian SDGs Award atau ISDA 2024. Ya, apresiasi tersebut diberikan kepada perusahaan yang memiliki program atau aktivitas dalam upaya pemenuhan tanggung jawab sosial dan kontribusi pencapaian tujuan SDGs 2030. Corporate Forum for Community Development atau CFCD yang merupakan forum perusahaan dengan visi menjadi jejaring dan pusat pembelajaran CSR terkemuka di Indonesia dan internasional menggelar Indonesian SDGs Award di Jakarta. Indonesian SDGs Award 2024 ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang memiliki program atau aktivitas dalam upaya memenuhi tanggung jawab sosial. Sebanyak 268 peserta mendapatkan penghargaan Indonesian SDGs Award 2024 dalam berbagai kategori kegiatan. Melalui forum ini, kita bisa sama-sama belajar mana-mana program yang baik dan mana-mana kita bisa replikasi. Sehingga efek snowballingnya akan terjadi. Tentunya kita bisa menemukan mutiara-mutiara yang tersebar di berbagai daerah yang dilaksanakan atas inisiasi perusahaan korporat, baik itu national, multinational company. MNC Group melalui MNC Peduli meraih 3 kategori penghargaan, yaitu The Top Corporate Leadership on SDGs, The Most Committed Corporate to SDGs and Social Pillar, dan The Most Committed Corporate to SDGs on Environment melalui 8 program MNC Peduli bidang kesehatan, sosial, lingkungan, dan kesetaraan gender. Bahwa tahun ini adalah tahun ketiga kami mendapatkan award dari ISDA untuk menjalankan CSR yang selaras dengan United Nations SDG. Tentunya ini membuat kita juga terus lebih semangat untuk mengerjakan CSR events kami. Penghargaan yang diberikan ini dapat memicu perusahaan-perusahaan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Dengan raihan yang dicapai MNC Group melalui MNC Peduli, semakin meyakinkan langkah MNC Group dalam berkontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Koirudin, iNews melaporkan.